Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua matematika peminatan kelas 12, kita akan mempelajari limit fungsi di ketidakhinggaan. Ini sebagai lanjutan materi kemarin, yaitu yang limit fungsi trigonometri di mana x-nya mendekati 0. Kalau ini x-nya mendekati tidak terhingga. Limit fungsi di ketidakhinggaan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah bentuknya yaitu yang rasional. Kalau yang bentuk kedua dia adalah yang irasional. Kita tahu ya, kalau yang rasional itu adalah bentuk A per B, kalau yang irasional itu adalah bentuk akar, seperti ini. Untuk caranya, yang rasional itu adalah dengan membagi pangkat tertinggi. Kalau yang irasional itu ada dua cara. Yang pertama itu adalah merasionalkan atau mengalihkan dengan akar sekawannya. Kalau yang kedua itu dengan rumus L'Hospital. Ini adalah rumus yang sangat mudah sekali. Langsung saja ke yang limit di mana x yang mendekati tidak terhingga, tapi dia yang bentuknya rasional dulu ya. Berarti kita yang belajar yang ini dulu. Di sini bentuk umumnya itu adalah ax pangkat p ditambah bx pangkat q dibagi dengan cx pangkat r ditambah dx pangkat s. Seperti ini. Ini adalah bentuk umumnya. Dari bentuk umum ini dapat kita tarik suatu kesimpulan. Jika P-nya itu lebih dari R, maka hasilnya nanti ini pasti dia tidak terhingga. Seperti itu. Namun, jika P sama dengan R, yang dimaksud P dan R ini adalah pangkatnya ya. Di sini hasilnya adalah A per C, atau dia angka di depan variabelnya. Dengan P sama R ini adalah pangkatnya. Kemudian kalau P-nya kurang dari R, atau berarti P ini angkanya lebih kecil daripada R, maka hasilnya dia adalah 0. Tidak terhingga A per C dan 0 ini adalah hasil akhir. Jadi nanti setelah dihitung itu hasilnya tidak terhingga ataupun A per C ataupun 0. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Selanjutnya adalah contoh soalnya. Di sini ada 3 contoh soal. Limit x mendekati tidak terhingga dan kita lihat semuanya adalah fungsinya rasional. Maka kalau fungsi rasional, cara mengerjakannya adalah dengan membagi limit tersebut dengan pangkat tertingginya. Kita lihat dulu. Untuk soal yang nomor 1, pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut itu sama, pembaginya harus sama, yaitu kita lihat pangkat tertingginya. Di sini pangkat tertingginya adalah x pangkat 3. Maka pembilang sama penyebut semuanya kita bagi x pangkat 3. Maka untuk limit x mendekati tidak terhingga, dari fungsi 6x pangkat 3 ditambah 4x ditambah 6 dibagi dengan 4x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 3 dikurangi 3x. Itu berarti harus kita bagi pangkat tertingginya. Di sini pangkat tertingginya adalah 3, maka semuanya kita bagi 3. Limit x mendekati tidak terhingga. Untuk yang 6x pangkat 3 kita bagi dengan x pangkat 3. Kemudian untuk 4x juga sama, kita bagi x pangkat 3. Dan untuk 6-nya juga sama, kita bagi x pangkat 3. Untuk selanjutnya di bagian penyebut juga kita bagi x pangkat 3. 4x kuadrat dibagi x pangkat 3, kemudian ditambah 2x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 3, dikurangi 3x dibagi dengan x pangkat 3. Artinya adil, semuanya dibagi dengan pangkat tertingginya. Dan yang perlu kita ingat tadi, jika pangkat dari pembagi itu lebih besar, maka hasilnya di sini dipastikan adalah sama dengan 0. Ini ya. Berarti untuk perhitungannya
6x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 hasilnya adalah 6. Ditambah dengan 4x dibagi x pangkat 3, karena pembaginya itu lebih besar maka hasilnya adalah 0. Ditambah dengan 0 dibagi dengan, di sini masih sama, hasilnya adalah 0 karena pembaginya lebih besar. Kemudian ditambah 2 dikurangi 0, maaf. Ya. Maka hasilnya adalah 6 dibagi 2 atau sama dengan 3. Artinya seperti itu, dibagi dengan pangkat tertingginya. Kemudian soal yang nomor 2, hitunglah limit x mendekati tidak terhingga dari fungsinya x pangkat 2 ditambahkan 2 dibagi dengan 3x pangkat 4 plus x dikurangi 4. Caranya masih sama. Di sini limit x mendekati tidak terhingga dari fungsinya itu adalah x pangkat 2 tambah 2 dibagi dengan 3x pangkat 4 ditambah x dikurangi 4 dibagi dengan pangkat tertingginya. Di sini pangkat tertingginya adalah x pangkat 4. Maka semuanya dibagi dengan x pangkat 4. Berarti di sini x pangkat 2 dibagi x pangkat 4 ditambah 2 dibagi x pangkat 4 dibagi dengan 3x pangkat 4 dibagi x pangkat 4 ditambah x dibagi x pangkat 4 dikurangi dengan 4 dibagi x pangkat 4. Seperti ini ya. Untuk hasilnya sama seperti tadi. Jika pembaginya itu lebih tinggi pangkatnya, maka hasilnya adalah 0. Berarti x pangkat 2 dibagi x pangkat 4 itu adalah 0. Ditambah dengan 0 dibagi dengan 3 ditambah 0 dikurangi 0. Atau hasilnya adalah 0 dibagi 3 sama dengan 0. Seperti itu. Jadi sama seperti yang sudah Ibu terangkan tadi, kalau pangkat dari penyebutnya itu lebih besar, di sini kan x pangkat 2 sama x pangkat 4, maka ini hasilnya sama dengan 0. Tapi tetap harus kalian hitung terlebih dahulu seperti ini. Kemudian di sini untuk yang contoh soal nomor 3, limit x mendekati tidak terhingga x pangkat 6 ditambah x pangkat 5 dan seterusnya. Ini cara menyelesaikannya masih sama seperti tadi. Limit x mendekati tidak terhingga dari fungsinya x pangkat 6 ditambah x pangkat 5 ditambah dengan x pangkat 2 dibagi x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurangi 7. Kita lihat untuk fungsi rasional berarti mengerjakannya adalah dibagi dengan pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya adalah x pangkat 6. Maka semuanya dibagi x pangkat 6. Di sini limit x menuju tak terhingga, mendekati tidak terhingga. X pangkat 6 dibagi dengan x pangkat 6 ditambah dengan x pangkat 5 dibagi dengan x pangkat 6 ditambah x pangkat 2 juga dibagi dengan x pangkat 6. Itu untuk bagian pembilang. Untuk yang bagian penyebut masih sama, x pangkat 4 dibagi x pangkat 6 tambah x pangkat 3 dibagi x pangkat 6 dikurangi 7 dibagi x pangkat 6. Sekarang kita hitung x pangkat 6 dibagi x pangkat 6 1 ditambah x pangkat 5 dibagi x pangkat 6 adalah 0 ya, ditambah dengan 0. Kemudian ini juga sama 0 semua. Jadi kesimpulannya 1 dibagi dengan 0 itu adalah tidak terhingga. Berarti di sini dapat kita simpulkan sama seperti di pengertian tadi. Jika pangkatnya itu sama antara pembilang dan penyebut, kita tinggal menghitung angka di depan pangkatnya. Berarti ini 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kalau pangkatnya di bagian pembilang itu lebih kecil daripada bagian penyebut, maka hasilnya adalah 0. Jika pangkatnya itu lebih besar yang pembilang daripada yang penyebut, itu hasilnya adalah tidak terhingga. Seperti ini. Tapi tetap ketika kalian mengerjakan, kalian harus mengerjakan secara lengkap seperti ini dengan caranya. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas limit fungsi irasional. Irasional itu maka di sini bentuknya adalah bentuk akar. Berarti bentuk umum untuk limitnya dia adalah limit x untuk mendekati tidak terhingga. Fungsinya adalah akar ax kuadrat plus bx plus c dikurangi dengan akar
px kuadrat plus qx plus r. Di sini adalah bentuk umumnya dari limit fungsi rasional. Untuk mengerjakannya, di sini ada dua cara, yaitu yang pertama dengan merasionalkan dan dengan menggunakan rumus L'Hopital. Rumus L'Hopital sendiri itu jika A dan P ini mempunyai nilai yang sama, berarti A sama dengan P, maka menggunakan rumus L'Hopital. Atau rumusnya itu adalah B min Q dibagi 2 akar A. Ini adalah rumusnya. Jadi A dan P itu harus sama nilainya. Dan di sini nanti tandanya mengikuti. Kemudian jika A itu lebih dari P, berarti kita sudah tidak bisa menggunakan rumus ini. Itu nanti hasilnya adalah tidak terhingga. Hasil akhirnya pasti tidak terhingga. Kalau A kurang dari P, itu hasilnya adalah negatif tidak terhingga. Seperti ini. Berarti A ini kalau lebih dari P nilainya hasilnya adalah tidak terhingga. Kalau A kurang dari P itu hasilnya adalah negatif tidak terhingga. Dan kalau A nilainya sama dengan P, maka menggunakan rumus yang ini. Tapi ini digunakan setelah kalian tetap merasionalkan dulu. Ini hanya untuk mengecek jawaban saja. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya adalah contoh soal untuk limit x mendekati tidak terhingga, fungsinya adalah irasional ya. Di sini langkah-langkahnya, yang pertama kita adalah merasionalkan dulu bentuk fungsinya. Karena di sini bentuk akar berarti harus dirasionalkan. Limit x mendekati tidak terhingga, akar dari 4x kuadrat plus 5x plus 1 dikurangi dengan akar 4x kuadrat plus x min 1. Merasionalkan berarti mengalihkan dengan akar sekawannya. Akar sekawan dari fungsi ini adalah akar 4x kuadrat plus 5x plus 1. Karena di sini tandanya adalah negatif, maka kalau kita rasionalkan tandanya menjadi positif. Akar 4x kuadrat plus x min 1. Jadi pembaginya juga sama. Akar 4x kuadrat plus 5x plus 1 ditambah dengan akar 4x kuadrat plus x min 1. Di sini tinggal kalian kalikan seperti biasa. Yang perlu kita ingat, kalian pasti sudah tahu rumus ini ya. Di sini aja. A min B dikalikan A plus B. Ini dimisalkan A, ini B, ini A, ini B ya. Kalau dikalikan dia hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Berarti di sini bisa kita langsung menggunakan cara itu. A kuadrat berarti akar 4x plus 5x plus 1 itu kan harusnya dikalikan seperti ini. Tapi kan karena hasilnya A kuadrat min B kuadrat, maka tinggal ini kita kuadratkan saja. Akar 4x kuadrat plus 5x plus 1 berarti kalau dikuadratkan dia adalah 4x kuadrat plus 5x plus 1 atau akarnya hilang. Dikurangi dengan, ini berarti kalau dikuadratkan akarnya sudah hilang, 4x kuadrat plus x dikurangi 1 dibagi dengan akar yang ada di sini. Karena ini sama dengan dibagi dengan 1, berarti satunya dikalikan dengan ini, hasilnya adalah akar 4x kuadrat plus 5x plus 1 ditambah dengan akar 4x kuadrat plus x min 1. Kalau ada yang bingung ini dari mana, itu sebenarnya dari perkalian antara akar yang ada di depan dengan akar yang ada di belakang. Ini dikalikan maka hasilnya adalah seperti ini. Kalau ini adalah yang di bawah dikalikan dengan 1, gitu ya. Kemudian di sini jangan lupa ada tanda kurungnya karena ini adalah negatif. Tanda kurungnya kita hilangkan dulu, berarti menjadi limit x mendekati tidak terhingga 4x kuadrat plus 5x
plus 1 dikurangi dengan 4x kuadrat dikurangi dengan x ditambah dengan 1, atau tandanya ini dikalikan seperti itu, dibagi dengan akar 4x kuadrat plus 5x plus 1 ditambah dengan akar 4x kuadrat plus x min 1. Tinggal dihitung untuk yang bagian pembilang. Di sini limit x mendekati tidak terhingganya masih ditulis ya. 4x kuadrat dikurangi 4x kuadrat habis, berarti 5x dikurangi x adalah 4x. Positif 1 tambah positif 1 adalah positif 2. Dibagi dengan akar 4x kuadrat tambah 5x plus 1 ditambah dengan akar 4x kuadrat tambah x dikurangi 1. Seperti ini ya. Di sini tinggal kita mencari nilai limitnya saja karena tadi sudah dirasionalkan. Untuk yang di luar akar di sini dibagi dengan pangkat tertinggi untuk yang di luar akar. Kalau yang di dalam akar dibagi dengan pangkat tertinggi yang ada di dalam akar. Berarti di sini pangkat tertingginya dari 4x itu adalah x. Berarti limit x mendekati tidak terhingga 4x dibagi dengan x ditambah 2 juga dibagi dengan x dibagi dengan, untuk yang ada di dalam akar maka dibagi dengan 4x maka dibagi dengan x kuadrat, berarti 4x kuadrat dibagi dengan x kuadrat ditambah 5x dibagi dengan x kuadrat ditambah 1 dibagi dengan x kuadrat. Untuk yang akar satunya juga sama, berarti 4x kuadrat dibagi dengan x kuadrat tambah x dibagi x kuadrat dikurangi 1 dibagi x kuadrat. Di sini untuk hasilnya langsung saja ya. 4x dibagi dengan x itu adalah 4 ditambah dengan 0, 2 dibagi x adalah 0 karena pembaginya mempunyai pangkat lebih tinggi ya. Kemudian akar di sini yang mempunyai nilai hanya yang 4 karena pembaginya yang pangkatnya sama itu hanya yang 4, berarti akar 4 ditambah dengan 0 tambah 0 ditambah dengan akar yang belakang juga sama, 4 ditambah 0 dikurangi 0. Berarti di sini hasilnya adalah 4 dibagi dengan akar 4 ditambah dengan akar 4, atau 4 dibagi dengan 2 tambah 2 sama dengan 1. Seperti itu caranya. Selanjutnya tadi cara yang pertama kita akan mengerjakan menggunakan akar rasional ya, akar-akarnya dirasionalkan. Untuk yang kedua itu bisa menggunakan rumus L'Hopital. Rumus L'Hopital itu adalah rumus singkatnya, kalau biasanya kalian sebutnya adalah rumus singkatnya. Rumusnya itu seperti ini, B min Q dibagi 2 akar A. Berarti di sini dalam soal ini kalau kita turut yang 4 ini adalah sebagai A, 5 ini sebagai B, dan 1 ini sebagai C. Kemudian 4 yang di belakang ini sebagai P, ini sebagai Q, ini sebagai R. Seperti itu ya. Maka B min Q, B-nya kalau ditulis gini, A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan 1. P-nya sama dengan 4, Q-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan negatif 1. Ingat negatif sama positif jangan sampai salah di sini. B-nya dia adalah 5 dikurangi dengan Q-nya dia adalah 1. Dibagi dengan 2 akar A, akarnya adalah 4. Ingat ya, ini A sama P itu harus sama nilainya. Kalau nilainya berbeda berarti hanya menggunakan satu cara, yaitu dengan dirasionalkan. Jadi di sini 5 dikurangi 1 adalah 4 dibagi 2, akar dari 4 adalah 2, atau 4 dibagi dengan 4 sama dengan 1. Hasilnya sama seperti tadi ya, ketika kita merasionalkan. Rumus ini itu adalah rumus singkatnya, digunakan untuk mencocokkan jawabannya saja. Jawabannya sudah benar atau belum jika kalian hitung menggunakan yang merasionalkan tadi.
Jadi nanti tetap kalian menghitungnya dengan merasionalkan dulu, dan di bawahnya kalian hitung menggunakan rumus ini. Jadi ada 2 langkah seperti itu. Silakan untuk soal latihannya dikerjakan dan langsung dikumpulkan lewat lewat Mupat Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada sedikit tambahan di sini. Di sini itu tadi kalau kalian menggunakan yang rumus cepat B min Q dibagi 2 akar A, itu antara angka di depan pangkat tertinggi itu harus sama ya. Kalau 2 sama-sama 2 dan seterusnya, seperti itu. Kemudian untuk tanda plus minusnya jangan sampai salah. Di sini berarti nilai B-nya adalah 3 ya. 3 dikurangi Q-nya itu adalah negatif 5, berarti tetap dikurangi negatif 5. Jangan sampai salah untuk tandanya, dibagi 2 akar 2. Seperti itu. Berarti di sini hasilnya adalah 8 dibagi 2 akar 2. Itu berarti kalian rasionalkan, dikali 2 akar 2 per 2 akar 2. Ingat ya, kalau akar di bagian penyebut itu harus dirasionalkan. Berarti di sini hasilnya adalah 16 akar 2 dibagi dengan 4. 2 kali 2 ada 4, akar 2 dikalikan akar 2 itu adalah 2. Atau 16 akar 2 dibagi 8 itu sama dengan 2 akar 2. Seperti ini hasilnya. Jadi yang perlu diingat di sini tanda positif sama negatifnya jangan sampai lupa. Kemudian di sini hanya angka yang sama. Kalau nanti angkanya berbeda itu tetap dirasionalkan. Itu adalah sedikit tambahannya. Silahkan dilanjutkan untuk mengerjakan. Terima kasih.